Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom. Beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Oke, saudara terkasih, boleh kursi yang di depan yang kosong boleh maju ke depan. Kita akan fokus memuliakan nama Tuhan, kita puji nama Dia. Terlebih itu kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satukan doa kita. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Yesus Kristus. Kami datang untuk memuji nama-Mu Yesus. Tuhan, pakai setiap hati kami untuk lebih memuji nama-Mu ya Tuhan, untuk lebih semangat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini hati kami ya Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Di sepanjang ibadah ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di setiap hati kami ya Tuhan. Engkau datang ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar kami menyembah-Mu Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Yesus. Sembah kami Tuhan, kami puji. Kami bekerja, Roh-Mu bekerja saat kami puji-Mu, saat ku memuji-Mu. Kau berkata di atas pujian. Mari katakan sekali lagi. Setiap hati kami untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan ada di setiap ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih. Saat Bapa-Mu, Roh-Mu bekerja saat kami memuji nama-Mu Yesus. Saat puji-Mu, Kau bertata
Biar setiap tangan kami mengangkat, memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami Yesus, kami angkat pujian kami. Mari saudara terkasih, kita ucapkan setiap hati kita memuji nama Tuhan, setiap hati kita memuliakan nama Tuhan. Amin saudara terkasih. Oh, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah, saat ku sembah, puji-Mu, ku rasakan. Ku angkat hati kami Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Memenuhiku hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, dan kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. Biarkan hati kami memuji nama-Mu Yesus. Nampak hanya kemuliaan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar setiap hadirat kami Tuhan memuji nama-Mu ya Tuhan. Biar setiap hati kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pakai setiap hati kami, badan kami memuliakan nama-Mu Yesus Kristus. Dengan semangat sukacita, dengan hati rasa syukur kami ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri.
Adakah rasa syukur kita kepada Tuhan? Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, bahwa segala rasa syukur kita memuji nama Tuhan. Amin. Kita semangat memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Biar setiap hati kita memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan namanya. Oh, oh. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersyukur, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Biarkan hati kita lebih semangat memuliakan nama Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Biar setiap hati kita untuk lebih semangat memuji nama Tuhan dengan rasa syukur kita memuliakan namanya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi, katakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih semangat. Soraklah, Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan sorak sukacita kita memuliakan namanya. Saudara terkasih, masih semangat memuliakan nama Tuhan. Mari setiap hati kita percaya kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Biarlah Tuhan adalah kekuatan setiap hati kita. Tuhan adalah perisai dalam hidup kita. Amin.
semangat lagi memuliakan namanya. Batu keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah perlindungan. Ku selalu bersyukur, ku selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setianya tak pergi dariku. Kita imani, setiap hati kita percaya kepada Tuhan, setiap hati kita Tuhan selalu menolong hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan masjidku, hanya padamu batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Menara dan kota perlindungan kita, perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dan setiap hati kita percaya kepada Tuhan. Amin. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan namanya. Katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, tangannya gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu katakan amin. Amin. Saudara terkasih, boleh silakan duduk. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita, biar setiap hati kita percaya kepadanya, firman-Nya yang hidup dalam hidup kita. Aku tak melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun
dengan hati kita katakan, aku tak melihat jalanmu saat ku tak, dengan kerinduan kita menyembah Tuhan, rencanamu namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan hanya padamu, hati kami percaya, melihat jalan-Mu Yesus. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh rencana-Mu ya Tuhan. Kami butuh rencana-Mu Yesus. Amin. Haleluya. Ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya, setiap kami percaya padamu, hatiku percaya, hati kami Yesus, biarlah kami adalah pergumulan kami tetap percaya kepadamu. Ku percaya, selalu ku percaya, hati kami Tuhan percaya, hati kami ku percaya, hati kami percaya Tuhan, selalu ku percaya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau belajar kebenaran-Mu, bahwa kami dalam pembelajaran ini agar kami mengerti Tuhan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang mendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba, mulut lidah hamba untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong angkat kitab. Oke. Shalom saudara terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya. Saya percaya saudara hari ini hadir karena saudara rindu jumpa Tuhan, bukan jumpa saya.
Ya, jumpa Tuhan ya. Pertanyaannya, emang di luar nggak bisa jumpa Tuhan? Ya, di mana saja bisa jumpa Tuhan, saudara. Ya. Namun, apa itu? Bunyi apa? Oh, ya. Namun, saudara, percaya atau tidak percaya, gereja ini, gereja dimanapun berada, itu kan fokusnya lebih jelas. Maksudnya kalau kita di luar kan kadang-kadang terganggu karena kanan kiri. Tapi kalau di gereja kita lebih menikmati suasana untuk nyembah Tuhan bersama-sama. Tapi kadang-kadang kalau di luar kita itu bisa kita diganggu sama media sosial, bisa anak, keluarga dan sebagainya. Tapi pada setiap gereja kita bisa nyembah bersama-sama, saudara. Itu perbedaannya, saudara. Ya, jadi saudara rajin-rajinlah beribadah. Karena saya nggak tahu waktu saya dan saudara itu kapan, ya. Jadi saya nggak tahu waktu saudara mungkin lebih cepat daripada saya atau saya lebih cepat daripada saudara, ya. Tapi dalam dalam hal itu saudara didapati sedang berada dalam persekutuan. Seperti itu kan lebih indah, saudara. Ya, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudara. Saya coba Teacher Henny ada PowerPoint-nya. Uh, di download. Coba buka download. Sana ada. Kayaknya ini terlalu besar ya. Cik. Oke. Ini saja. Sudah? Paling atas kalau di folder download itu di paling atas tuh. Upah. Oke, saudara terkasih, memang hari-hari ini tidak mudah untuk saudara dan saya itu datang kepada Tuhan. Ya kadang malas, kadang banyak masalah, kadang problematika kehidupan kita itu lebih dahsyat daripada kerinduan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita beralasan untuk tidak datang beribadah, saudara. Ya. Gereja hari-hari ini sering diserang, saudara. Saudara kalau melihat media sosial ada katakan, oh gereja sekarang gereja tempat hiburan, gereja sekarang lebih entertain, gereja sekarang dan sebagainya, saudara. Ya banyak, kalau saudara lihat di media sosial itu banyak sekali. Ya, menurut saya kalau gereja hari ini masih menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, ya, tentang kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, gereja itu masih berjalan sesuai fungsinya. Ya. Banyak sekarang saya nggak tahu yang ini karena sakit hati sama gereja atau bagaimana. Saya rasa saudara, gereja tidak pernah salah. Yang salah oknum-oknumnya atau dibilang manusianya sendiri, saudara. Kepahitan sama gereja dan sebagainya, saudara. Ya. Saudara terkasih, silakan lihat di Instagram saudara, banyak sekali itu, saudara. Banyak sekali hal-hal yang gereja. Kenapa, teacher? Duplikat. Duplikat. Lalu coba lagi. Dia kebuka di mana? Kebuka ke layar kedua enggak? Hah? Enggak, ini di mana? Enggak, itu ada di layar. Ada di layar sana. Coba lihat dulu, Mas. Malas turun sana.
Oke, saudara. Sorry, makanya kadang-kadang saya tuh minta Alkitab di depan, saudara. Kadang-kadang bermasalah PowerPoint, jadi saya tuh andalan saya Alkitab, saudara. Ya, jadi andalan saya itu Alkitab. Jadi saudara, ini ya untuk memperjelas sebenarnya dan tidak mengganggu saya khotbah sebenarnya, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, kadang-kadang saya bawa Alkitab ini, kadang-kadang HP kan kadang-kadang nggak maksimal juga, karena bisa mati, paket habis dan sebagainya, ya kan? Tapi saudara, kalau Alkitab ini kalau saudara bawa bisa saudara pakai kapan saja, kecuali kebakar atau hilang basah, mungkin nggak bisa. Oke, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang upah mengikut Yesus. Mari kita buka Markus 10 ayat 28 sampai 31. Saya tidak menyediakan itu, saudara. Sudah? Oke, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Dan masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oke, saudara. Saudara terkasih, kalau saudara lihat ini tentang perikop upah mengikut Yesus. Kadang-kadang kan kita seperti ini, saudara. Kadang-kadang kita, untuk apa sih saya setia gereja? Untuk apa saya setia melayani Tuhan? Upah apa? Petrus murid-muridnya, waktu itu murid-murid Yesus bertanya, saudara. Jadi ada seorang kaya, makanya kalau saudara baca ayat sebelumnya, itu tentang seorang kaya, sukar masuk kerajaan sorga. Orang kaya susah masuk ke kerajaan sorga. Saudara silakan baca perikop sebelumnya, itu tentang seorang manusia, seorang anak datang kepada Yesus, Tuhan aku sudah melakukan segala sesuatu untukmu. Aku pengen jadi murid Kristus. Apa kata Yesus katakan, saudara? Juallah hartamu, pulanglah juallah hartamu. Apa? Dia dengan berberat hati, dengan kecewa, dia pulang, balik badan dia pulang. Saudara, itu manusia, saudara. Akhirnya bertanyalah muridnya, yaitu Petrus, saudara. Ya, mewakili dari 12 muridnya. Tuhan, apa sih imbalan aku ikut Tuhan? Muncullah ayat ini, saudara. Makanya dikatakan yang pertama, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, katanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, saudara. Oke, jangan salah pengertian ya, jangan salah paham. Ini ayat sering dipakai pendeta untuk saudara kasih perpuluhan, ya, kasih persembahan. Saudara kasih persembahan 100.000, muncul berapa? 100 juta, gitu ya kan? 100.000 dikali 100 berapa teacher itu? 10 juta. Jadi kalau teacher Edu memberikan sini 100.000 setiap minggu, nanti akan dapat 10 juta. Ayat ini tidak menjelaskan secara yang seperti itu, ya. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan baca yang kayak baca dongeng, saudara.
kisah bawang putih dan bawang merah. Seperti itu enggak. Dia ada makna terdalamnya, saudara. Ya, lanjut teacher Henny. Yang pertama, pengorbanan dalam mengikut Yesus. Markus 10 ayat 28. Petrus menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa dia dan para murid telah meninggalkan segala sesuatu, harta, keluarga, bahkan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus, saudara. Saudara tahu background Petrus? Tahu? Petrus sebagai apa? Nelayan, saudara. Ya, nelayan Esther. Esther pernah jadi nelayan. Cuman jadi apa nih? Pernah jadi ini? Petani pernah. Pernah, petani pernah ya. Nah, saudara, kalau saudara mau ikut Yesus, saudara harus tinggalkan itu. Bersedia? Katakan amin. Ini berat. Ya, saya ulang, saudara. Apakah saudara bersedia jikalau Tuhan minta di hadapan saudara, ayo ikut aku, katanya. Saudara mau meninggalkan rumah, harta, anak, istri untuk jalan bersama Yesus? Berita di media sosial cukup mengejutkan, saudara. Ya, saudara kita yang di luar iman kita, yaitu saudara kita, tetangga kita, bahwa lahirnya itu adalah dulu dikatakan Kristen sesat, saudara, sehingga jadilah ini. Jadi sebenarnya kenapa orang-orang tetangga kita ada namanya, kalau sekali dia cinta ulama, cinta banget, ya. Kalau dia cinta samanya nama agama, dia mati, radikal banget sama agamanya. Karena itu dari dulu ajaran seperti itu. Kalau mengikut Kristus jangan ikut yang setengah-setengah. Tapi kan sering pertanyaan Bang Edu kemarin kan waktu kita doa di sini. Dia katakan, bagaimana Master kalau ikut misalnya ada kegiatan satu peresmian. Mereka berdoa dengan agama masing-masing. Kita ikut dan kita imani. Kata Tuhan, janganlah serupa dengan dunia ini. Esther kalau ada yang teman bekerjanya di sana, kata, kita kurang-kurangin aja isi minyaknya supaya kita dapat untung. Nah, tapi kalau demi uang, kita pasti lakukan kalau kita demi uang. Tapi kalau kita sebagai pengikut Kristus, katakan apa? No. Ya, katakan tidak, saudara. Itu tidak serupa dengan dunia ini. Itu baru tidak serupa. Jadi saudara, apakah bersedia teacher Edu? Ini kalau pelayanan WL tuh pelayanan apa tuh? Job yang Tuhan sudah kasih talenta, akhirnya saudara lakukan. Tapi pelayanan yang sesungguhnya, saudara berani meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan semuanya hanya untuk mengikut Kristus. Pertanyaannya, Bang Edu bersedia? Meninggalkan teacher Henny? Nah, itulah manusia, saudara. Daging kita tuh sangat kuat, sehingga kita itu untuk apa? Untuk benar-benar bekerja bersama Kristus. Sebenarnya enggak itu perumpamannya. Cuman Kristus mau lihat engkau fokus. 12 muridnya tetap ketemu kok dengan keluarga-keluarganya. Maksudnya apa, saudara? Kamu ketika melangkah percaya Kristus, yuk jangan lagi lihat ke belakang. Belakang itu urusan Tuhan. Istrimu akan Tuhan jaga, keluargamu akan Tuhan jaga, pekerjaanmu Tuhan pelihara dengan baik, saudara. Itu. Cuma orang Kristen kan negosiasinya dengan Tuhan. Benar? Negosiasi, Tuhan, janganlah. Kalau aku nggak kerja nih di hari Minggu ini, nanti gajiku cuma dapat basic, katanya. Basic aja 4,5 juta. Padahal kalau aku hari masuk minggu ini 1 juta sekali masuk. Lumayan 4 kali minggu 8 juta. Itu kali-kalimu. Beda dengan kali-kali Tuhan. Iya. Pernah saudara ada satu artis namanya Olga. Bukan Pak Olga ya, bukan pendeta Olga. Bukan. Olga tahu yang sudah meninggal?
Olga Saputra tahu ya? Saudara kurang kaya apa dia kerja siang malam pagi dan sebagainya. Ketika sakit, sakitnya apa kata dokter? Enggak diketahui dia sakit apa. Harta habis? Saudara harus berbangga. Pemeliharaan Tuhan itu lebih dahsyat daripada saudara dapat 4 juta dalam sebulan. Nah, ini bukan nominal. Saya akan jelaskan nanti tentang 100 kali lipat itu bukan tentang nominal. Bukan tentang kayak tadi Esther kasih 1 juta. Sekarang saudara di lembaran di belakang itu ada perpuluhan. Ya, ada perpuluhan. Berat. Kalau gaji Mas Rus itu 20 juta, dia harus kasih 2 juta di situ, saudara. Itu dalam perjanjian lama, saudara silakan baca Maleakhi, saudara. Apa katanya? Kalau saudara tidak berikan perpuluhan, belalang pelahap akan makan kehidupanmu. Itu tuh biasa kalau 10%, saudara. Dalam perjanjian baru, lebih hebat dikatakan. Berikanlah segenap hatimu, jiwamu, tubuhmu, semua yang ada padamu, kau kasih sama Tuhan. Itu baru katanya mengikut aku. Siapa yang mau hari Minggu kerja, saudara? Ya? Kayak tadi kemarin bilang, malam Minggu kita hanya latihan ya, berdoa. Orang lain malam Minggu. Saya kemarin cerita, pulang habis antar mida kan. Jadi isi bensin, saudara, isi bensin. Ini kayak gini kalau lagi bucin-bucinnya anak muda ini ya. Saya bilang, saya masih muda tapi ini apa? Dia masih pakai jaket Shopee Food. Cuman motornya Aerox. Wih, gila, modis, saudara. Saya itu, saudara, kan habis dengar khotbahnya Bang Edi kemarin kan, jangan ada amarah, jangan apa. Knalpotnya knalpot tembak itu toh, saudara kena muka saya tuk, aduh Tuhan, mereka bermesraan di depan saya, knalpotnya tembak ke muka saya, aduh saya mau marah. Saya besok khotbah, tadi ada ayat, langsung ada prakteknya, saudara. Sudah ngantuk kan Bang Korne, tahu kan, pulang sudah jam jauh mau balik, isi bensin lagi, dicobai saya dengan orang yang pakai jaket Shopee Food, saudara. Shopee Food dia, motornya kayak gini. Saya berpikir-pikir, aduh, Tuhan. Tahu knalpot besar itu kan, tahu yang tembak-tembak ke muka itu, siapa yang nggak emosi, saudara? Kita lagi ambil napas, tuk, katanya. Aduh Tuhan, saya bilang, kayak gini harus jadi anak Tuhan itu Bang Edu, ya kan? Bisa marah. Oh, kalau saya nggak jadi hamba Tuhan, saudara, kalau saya nggak hanya anak main sana, saya standarin motor saya, saya nggak ngomong apa, lihat motormu, saya bilang. Bisa kayak gitu, tapi enggak, saya sudah bertobat. Wah, gejolak hati saya, saudara, gejolak. Sepanjang isi bensin, itu panjang. Gak tahu kenapa malam itu bisa panjang banget. Tiba-tiba panjang kali. Pas di belakangnya knalpot, katanya. Memang lah Tuhan, gue bilang, apalah. Udah kita ngisi bensin pakai uang receh lagi ini kan, udah pegang-pegang di sini kan. Ngalah lah saya, saudara. Ini pantat motornya, saya ke samping lah, saudara. Jadi dia ke sini, saya ke sini terus, saudara. Harusnya kan kayak gini kan. Aduh Tuhan, saya bilang. Kayak gitu harus ikut Tuhan. Sepahit itu nih ikut Tuhan ya. Masih dicobai dengan hal kayak itu. Bisa marah? Bisa. Ya kan? Bisa berantem? Bisa. Ya kan? Manusia. Bisa. Tapi pilihanmu yang mana mau kau pilih? Hilang damai sejahteramu? Karena hal sepele? Ya kan? Kena tembak-tembak muka gitu. Pilihan di tanganmu. Jadi saudara terkasih, pentingnya yuk lebih fokus ikut Tuhan. Ya. Sekali saja. Hidup ini cuma sekali. Cuman kucing aja ada 9 nyawa. Kalau ada
sumur di ladang, bukan itu. Saya salah-salah terus apanya nyanyinya saudara. Ternyata 9 nyawa. Saya orang 9 nyawa kucing lah. Ada-ada aja lagu sekarang ya. Saya buka semua media sosial itu terus terngiang di otak. Kapan lagu rohani ini, saya bilang. Jadi saudara, bahaya yang kayak gitu ya. Hilang damai sejahtera kita, Bang Edu. Ya, apalagi kayak Bang Edu mau WL, coba, ya kan? Jadi tergantung saudara. Jadi yuk kita serius mengikut Tuhan, bukan karena apa yang kita dapat. Nanti kita akan belajar. Lanjut, bicara ini. Ya, bukan hanya harta benda, tetapi kadang-kadang juga hubungan kenyamanan atau bahkan cita-cita. Tuhan renggut itu semua. Tuhan renggut itu semua. Apa cita-cita terbesar Kak Mida? Hah? Pengusaha. Belum batal lah ya. Belum. Karena belum jadi pengusaha juga kan. Misalnya udah jadi pengusaha besar, disuruh tinggal kayak orang kaya itu. Ya kan? Berani nggak Bang Edu? Gaji sudah miliaran. Yes, sedap. Ya kan? Datang Tuhan Yesus. Teacher Edu, ikut saya. Tinggalkan itu semua kan. Hah? Hah? Tinggalkan itu semua, bukan meninggal. Bang Edu. Ya. Bang Edu, tolong kasihlah minum Bang Edu. Susah nih pendengarannya. Tinggalkan itu semua. Apakah bersedia? Itu kan pilihan saudara. Ya. Jadi saudara, pengorbanan murid sejati mengikut Yesus menuntut penyerahan total. Saudara berserah full sama Tuhan. Jadi apapun masalah dalam perjalanan sejauh ini, saudara nggak ada yang dekat di sini. Orang-orang jauh semua, Bang Korne, Erin, Kak Karen, ya kan? Yang paling dekat saya di sini, saudara. Ya kan, belakang kamar saya. Penyerahan total, tapi kalau misalnya Bang Korne, Kak Karen, Erin, enggak penyerahan total, kalian akan hitung-hitungan ke sini. Kalian akan hitung-hitungan melayani Tuhan. Ya, kayak Esther juga, kayak Kamida, hitung-hitungan karena lelah, hari Minggu hari free, saudara. Ya, kita pasti hitung-hitungan. Sekali, saya ingatkan ini saudara, sekalinya hidup saudara. Tapi ingat, nanti akan ada pembelajaran selanjutnya. Sekali hidup itu apa yang saudara harus lakukan? Lanjut. Belum, teacher. Oke, the radical disciple, maksudnya saudara-saudara harus radikal sama Tuhan. Bukan fanatik. Fanatik tuh levelnya segini. Radikal tuh levelnya segini. Fanatik tuh kayak mana coba, saudara? Fanatik mengagumi. Dia di level ini aja dia. Di level misalnya ya mengagumi seperti itu, tapi tidak mau ya dia ikut tren aja. Tapi kalau misalnya dia fanatik, Teacher Edu fanatik sama saya kan, tren saya misal pakai jam ini dia ikut, itu fanatik kayak gitu. Tapi kalau dia radikal, itu levelnya lebih tinggi lagi. Dia mau mati demi saya. Gitu. Jadi saudara, dia mau mati demi saya. Maksudnya apa? Bahwa saudara harus radikal. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, jangan negosiasi. Jangan negosiasi. Ya. Saudara lanjut. Itu bisa baca Markus 8 ayat 34 nanti. Lalu yang kedua adalah janji Yesus upah yang melimpah, saudara. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikutinya akan menerima apa? 100 kali lipat dari apa yang mereka tinggalkan, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Ini adalah janji yang luar biasa, saudara. Ya, 100 kali lipat. Ingat, itu bukan soal persembahan. Tuhan kita bukan Tuhan dukun. Ya, pelipat gandaan uang.
menurut saudara Tuhan menciptakan uang? Tidak. Tidak ya. Sepakat kita ya. Jadi uang itu bukan dari Tuhan ya. Jadi uang dari siapa? Dari bank. Bank apa nih? Bank Toib ada? Bank. Bank. Saudara ya. Jadi wah terima kasih uang ini. Makanya orientasinya adalah uang. Berkat saudara orientasinya uang saudara. Sehingga nggak ada uang hilang damai sejahtera saudara. Orang yang tidak percaya Kristus juga dapat uang. Ya, orang komunis juga lebih banyak uangnya daripada saudara dan saya. Tapi bukan itu tolak ukurnya saudara. Semua orang bisa menghasilkan uang, tapi uang yang bagaimana? Gitu. Ya, uang yang bagaimana? Kadang-kadang kalau dapat kita uang itu bisa hilang damai sejahtera, bisa bertambah damai sejahtera. Ya. Jadi saudara tergantung bagaimana cara pandangnya tentang uang itu. 100 kali lipat itu maksudnya bukan pelipat kali gandaan. Ya. Misalnya saudara dapat uang berikan persembahan sekian dapat sekian. Ya. Enggak, saya enggak pernah ajarkan itu saudara. Ya. Dan saya tidak pernah ajarkan. Ada beberapa gereja juga ngajar ini kayak gini. Apa topik doa saudara dibawa doa saudara ke Yerusalem? Aduh. Saya sangat menentang dengan hal itu saudara. Ya, ada beberapa gereja juga mengajarkan seperti itu. Ya, topik doanya saudara, Bang Korne apa topik doanya? Nikah tahun depan. Ya, nikah tahun depan. Misalnya seperti itu ya. Ayo, saya bawa doanya ke Yerusalem. Tembok ratapan. Kan cuma tinggal itu. Gak mungkin ke bait Allah. Bait Allahnya gak ada di situ. Tembok ratapan saya menangis-nangis berdoa sana untuk Bang Korne tahun depan. Enggak, cukup Bang Korne berdoa di kamarnya sudah selesai. Itu, tingkatkan apa? Kemampuan, bekerja dengan serius, cari duit, dapat, nikahi Kak Karen. Selesai. Itu aja, sesimpel itu kok. Kadang-kadang kita seluas itu cara berpikirnya. Ya, kayak gitu. Kita semua jangan salah memposisikan diri ya. Saudara, doa itu tidak harus saudara ke Yerusalem. Apa bedanya saudara dengan tetangga? Ya, lanjut. Maksudnya apa saudara? Ungkapan 100 kali lipat adalah bentuk hiperbola Yahudi. Jadi pada saat itu saat dimana saudara, orang suka ngomong kayak gini. Kalau bisa lompat dari jembatan satu, aku akan kasih gedung besar. Itu kan hiperbola. Sedangkan saya sendiri tidak punya rumah besar. Kan seperti itu. Ya. Itu hiperbola, semetik saudara. Itu adalah sebuah pengungkapan pada saat itu udah terbiasa dengan tradisi Yahudi. Ya, bicara seperti itu. Makanya ada nominalnya 100 kali lipat. Maksudnya dalam bahasa Yunani ada hekaton taplasiona. Ya, 100 itu hekaton, plasios itu lipat atau kali. Jadi secara harafiah berarti 100 kali lebih banyak atau 100 kali lipat. 100 kali lipat adalah ungkapan hiperbola semitik, saudara. Ya, gaya bahasa umum di zaman itu untuk menunjukkan apa? Kelimpahan yang luar biasa. Ya. Jadi bukan masalah tentang nominal, ya, jangan dikali-kalikan. Oh, nanti kalau aku dapat istri satu berarti 100 istriku. Kalau aku kasih untuk Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Jangan, gak ada yang seperti itu ya. Ya, bukan seperti itu. Jadi saudara harus tahu bahwa hanya kalau disebut 100 kali lipat, itu di Matius juga sampaikan. Di Markus, di Lukas juga sampaikan. Cuman di Matius dan Lukas itu hanya menjelaskan melimpah. Dia tidak menjelaskan secara nominal. Saudara. Lanjut. Ya, Kejadian 26 ayat 12 ketika Ishak menuai 100 kali lipat. Itu ada hubungannya saudara. Dalam budaya Yahudi ini melambangkan berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya angka literal. Ya. Jadi bangsa Yahudi biasa bicara kayak gitu. Dia kalau sampaikan kayak gitu berarti sedang ada berkat melimpah untuk saudara.
Ya, konsep Yahudi yang sudah dikenal 100 kali lipat untuk menegaskan prinsip bahwa kerugian karena mengikut dia akan digantikan dengan berkat yang tak terukur oleh standar dunia. Ya, jadi saudara yang melayani Tuhan, yang datang beribadah, yang ikut dalam persekutuan, ya itu ada berkat yang Tuhan limpahkan. Saya merasakan itu sendiri saudara. Tapi pertanyaannya saudara, penyerahan total atau tidak? Gitu. Kalau saudara setengah-setengah, ingat pohon ara itu yang tidak berbuah itu dimatikan oleh Tuhan. Maksudnya apa saudara? Serahkan dirimu total. Bukan masalah saudara melayani di depan ini, tapi serahkan hatimu, kehidupanmu total untuk Tuhan. Ya. Jangan setengah-setengah. Hidup kita di bumi ini itu hanya sementara. Ada hidup kekal, Esther. Ada hidup kekal. Ya. Hebatnya janji orang Kristen bukan masalah tentang ada 7 bidadari, 10 bidadari, 100 bidadari nanti di surga. Enggak, di surga itu tidak bidadari saudara. Bidadari itu hanya ada di kayangan. Ya kan? Ya, saudara, di dongeng-dongeng. Ya, enggak ada. Kita Tuhan angkat tubuh kemuliaannya, akan Tuhan tempatkan yang namanya bumi baru setelah penghakiman. Setelah itu apa saudara? Kalau kita belajar lebih dalam lagi saudara, sorga itu tidak berbicara tentang apa? Kan makanya saya kadang-kadang bingung. Ini saudara, ini dilematik kontradiksi juga saudara dengan hal-hal yang tidak apa. Kadang-kadang ada hamba Tuhan, aku baru sampai di surga katanya. Saya bilang, kalau udah sampai di surga ngapain lagi balik, kan gitu. Jadi saudara kalau udah sampai surga jangan minta balik, karena dunia ini kotor, maksudnya dosanya banyak. Sedikit berdosa. Kalau sudah nyampe surga, Tuhan di sini aja lah aku, ngapain aku lagi di sana? Kan seperti itu. Kalau kita belajar beberapa hal saudara tentang kingdom, kerajaan Allah, kingdom of God saudara, itu tentang bahwa itu bukan sorga yang saudara menghayal bahwa tempat yang mana dan sebagainya, enggak. Kalau saudara pertanyaan saya kepada saudara, kenapa Tuhan ciptakan bumi yang baru? Di Wahyu sampaikan, kenapa diciptakan bumi yang baru? Bumi yang lama? Ya. Kenapa? Enggak, kenapa bumi baru tidak langsung ke sorga? Kalau bahasanya sorga. Kenapa ya? Kenapa bumi baru dibilang? Itu ada ayatnya saudara. Ya, alam memerintah di sana, tidak ada ratap tangis, ya, air mata yang menetes selama ini Tuhan tampung, dan sana hanya ada sukacita, tidak ada namanya maut. Karena surga tempatnya Allah saudara. Manusia itu di mana tempatnya? Bumi saudara. Di bumi tempat. Tapi makanya sorga itu waktu Taman Eden ada, itu seperti di mana? Seperti di sorga. Ya kan? Seperti di sorga. Jadi saudara terkasih, jadi jangan merasa bahwa saudara hari-hari ini mati-matian untuk Kristus, kayaknya sudah mati, selesai kehidupan. Tidak. 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 Jadi saudara lakukan yang terbaik. Lanjut. Ya, yang ketiga adalah tujuan akhir mengikut Yesus. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah
engkau utus. Makanya di ayat katakan bahwa supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ternyata bukan tentang abadi. Makanya ayat di Yohanes 17 ayat 3 menjelaskan inilah hidup yang kekal. Coba perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Dengan seksama. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Pengenalan akan Kristus selama di bumi itu disebut tentang hidup kekal. Oh, itu baru mengerti. Jadi selama ini orang Kristen selalu berpikir bahwa setelah kematian baru ada hidup kekal. Kekal itu bukan tentang waktu, saudara. Iya, saudara itu kalau dalam ayat ini menjelaskan bahwa saudara tuh mengenal Kristus dengan baik, itu sudah proses dalam hidup kekal itu. Bahwa saudara mengasihi, bagaimana, sabar dan sebagainya. Ya, serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi inilah hidup yang kekal itu, pengenalan akan Kristus. Kalau saudara belum kenal siapa Yesus, kenallah baik-baik. Ya. Kalau hanya sekedar tahu, kenallah baik-baik. Cara mengenal, ini aku mau tanya Mas Restu. Seberapa jauh Mas kenal istri Mas? Sampai ke akar-akarnya. Menurut Mas, masih ada nggak yang nggak Mas tahu tentang istri Mas? Nggak ada, sudah tahu. Jadi pengenalan itu seperti itu, saudara. Sampai terdalam sudah kenal. Teacher Edu, seberapa kenal sama Teacher Henny? Pernah tahu nggak isi dompet Teacher Henny berapa? Kadang nggak tahu. Berarti belum kenal kali lah. Ya kan? Menurut Mas sudah kenal banget nggak Mas sama istri Mas? Bang Korne, seberapa kenal sama Kak Karen? Belum kenal kali. Iya, memang kita belum kenal kali, saudara. Karena bahasa kenal itu adalah penyatuan. Mas Restu ini nggak bisa dibilang kenal kali. Karena kenapa? Istrinya aja masih di Jawa. Menangis istrinya hari ini, dia nggak tahu kalau dia nggak melapor. Tapi kalau pengenalan akan Kristus serupa dan segambar, di sini Kristus, di dalam Kristus. Jadi maksudnya gini, Teacher Edu, sini Teacher Edu, dekat sama aku. Nggak ada uangnya ya, tolong ya. Jadi kalau kenal itu kayak gini, Teacher Edu. Nah, gimana kita berada di situ dia? Nah, dibawa dia terus. Kenal kayak gitu Teacher Edu, dibawa Tuhan Yesus. Masuk jurang sama-sama. Itu pengenalan. Makanya ayat ini menjelaskan tentang kekekalan itu. Terima kasih Pastor Edu. Kenal itu seperti itu, saudara. Mau saya kenal Mida? Belum. Dia naikkan aja matanya satu, saya belum tahu itu kode apa. Belum tahu. Iya. Tapi pengenalan itu, saudara, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus yang ada pribadinya bersatu dengan saudara, itu saudara tahu. Segitunya kehidupan yang kekal.
Sama juga perihal dengan kudus. Siapa manusia yang kudus hari-hari ini? Apa kata firman Tuhan? Karena aku kudus, maka engkau kuduslah. Jadi pengudusan itu bukan terjadi karena saudara baik, tidak melakukan secerca sedikit saja dosa, itu kudus. Enggak. Siapa yang bisa nimbang dosa hari ini? Tidak ada. Tapi yang benar, pribadi yang kudus itu berada dalam pribadi kita yang kotor ini. Dia di dalam, dia apa? Dia secara tidak langsung kontrol, kendalikan sepenuhnya kehidupanmu. Tapi hari-hari ini kalau engkau masih sepakat, masih serupa dengan dunia ini, Yesus tidak engkau kenal dengan baik. Gitu. Seberat itu spesifikasinya, saudara harus hidup seperti Kristus. Hidup kekal itu seperti itu, Bang Edu. Jadi jangan setelah kematian baru kita berpikir, oh itu hidup kekal, abadi. Enggak, kekal itu dimulai dari hari ini. Dari engkau percaya, katakan bahwa aku percaya engkau Tuhan. Itu dimulainya kekekalan itu, saudara. Dalam dirimu. Kekekalan maksudnya apa, saudara? Kasihmu mulai diukir. Kehidupanmu mulai diukir. Yang selama ini engkau coba kompromi dengan hal-hal dosa mulai tidak. Yesus maju, engkau maju. Yesus mundur, engkau ikut mundur. Itu pengenalan paling dalam. Tapi kalau saudara jarang berdoa, jarang di kakinya Tuhan, kayak Erin, dia punya pacar tuh di Padang, di luar sana. Erin pernah nelpon 1 kali 24 jam. Sakit telinganya. Itu masih apa? Tapi kalau pengenalan yang lebih dalam adalah Erin dan siapa? Harry. Harry itu bersama terus. Menangis bersama. Makanya dalam pemberkatan nikah, engkau bukan lagi 2, tetapi 1. Engkau bukan lagi 2 bersama Kristus. Kristus bukan lagi di sampingmu, tapi Kristus ada di dalammu. Ya. Jadi saudara, mari kenal Kristus. Saudara mungkin kursi ini sering kosong, saudara. Sering orang susah datang dan pergi ke sini. Tapi ingat saudara, bukan masalah ininya saudara. Saya tidak berharap, maksudnya itu prosesnya Tuhan. Kalau penuh kursi ini dengan jemaat Tuhan, itu prosesnya Tuhan. Tapi kalau masih seperti ini, berarti Tuhan pengen mantapkan kita yang di sini dulu. Kalau sudah dimenangkan benar-benar Mas Restu akan menghasilkan 1 jiwa. Bang Edu juga, Kak Karen juga, Erin, Teacher Henny, Amida, Esther, Bang Korne. Ya. Jadi jangan berharap penuh ini. Penuh nanti di sini hanya ada orang-orang yang menggunjang-ganjing, saudara. Makanya gereja sekarang hancur itu bukan karena ibadahnya, bukan karena liturginya, bukan karena kelap-kelipnya lampu atau yang berbeda, dia pakai altar yang lebih tinggi dan sebagainya, bukan. Yang menghancurkan gereja sendiri adalah manusianya sendiri yang belum mengenal siapa? Yesus. Saya nggak perlu jelaskan ini dalam bahasa Yunani lah ya saudara. Nanti panjang kita. Udah lapar kan Bang Edu? Nah, kita dipercepat aja. Lanjut. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 24 katakan, hidup kekal dimulai sekarang, bukan hanya nanti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar siapa? Perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal. Ternyata bukan itu saudara. Bukan setelah kematian baru saudara kekal. Ternyata apa? Mendengar perkataan Kristus, hidup seperti Kristus, itu sudah dikatakan hidup kekal. Hidup kekal dalam
kerajaan surga berarti hidup dalam keadilan, damai dan sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lanjut. Bicara ini. Janji hidup kekal digenapi setelah kebangkitan, dan Allah akan menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Itu tentang kekekalan di hari setelah penghakiman. Ada tempat Tuhan sediakan. Makanya dikatakan tadi bumi baru. Itu untuk saya dan saudara. Itu kekekalan waktu. Tapi hidup kekal untuk hidup bersama Kristus itu dimulai hari ini. Ya, pengenapan akhir dari hidup kekal, hidup bersama Allah dalam langit dan bumi yang baru tanpa dosa atau penderitaan. Itu setelah penghakiman, diangkat. Kita semua hidup, siapa yang setuju sini diangkat Tuhan atau masuk dalam kematian? Diangkat ya, spesial kali. Gak merasakan ratap tangis orang tua ya kan, langsungnya hup, sebagai mantap juga ya. Lanjut. Ini yang terakhir akan menjadi yang pertama. Ini yang terakhir saudara. Makna gramatikal. Gramatikal ini adalah sebuah komposisi yang dalam tentang teologis. Ini dan teologis ya. Saya nggak usah bahasa itu karena susah bahasa Yunani saudara. Yang terakhir akan menjadi yang pertama. Menunjukkan pembalikan posisi atau nilai di mata Tuhan. Terakhir di sini juga berarti rendah hati, tertinggal, dianggap tidak penting, tetapi Tuhan meninggikan mereka. Lalu yang kedua yaitu yang pertama akan menjadi yang terakhir. Itu berarti berarti yang bangga, sombong, mengandalkan diri sendiri, dan mereka akan diturunkan. Di awal kalimat menegaskan bahwa ini bukan kasus khusus, tapi prinsip kerajaan Allah yang membalik logika dunia. Maksudnya saudara, seringkali kita merasa bahwa orang kaya dan sebagainya. Enggak, ingat Tuhan yang meninggikan engkau. Tak satu pun bisa menurunkan engkau. Ya, ikutin proses Tuhan, ikutin bersama Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu, supaya saudara ketika diangkat Tuhan lebih tinggi di posisimu sekarang, satu pun enggak bisa turun engkau. Seperti Bang Korne kemarin, tiba-tiba dia kena SP yang harus bukan dia dapat SP, mungkin nanti dapat SP Plaza. Oke? Nah, sekarang SP1, nanti SP Plaza. Sabar saja. Ya, sabar saja. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, suatu saat kalau Tuhan angkat, siapapun bos tertinggi di dunia ini nggak bisa turunkan saudara. Percaya itu. Ya. Saya merasakan itu sendiri. Saya tidak mau membalas apa saja. Saya kalau dulu marah, saudara tahu, Bang Edu, saya dari kecil tukang berantem saudara, pukul orang, kerjaan saya pukul orang saja saudara. Ya nggak tahu, mati-matilah nanti, itu urusan belakang, yang penting berantem dulu. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, kalau orang jahatin saya, oh ya wes lah, saya enjoy aja saudara, saya enjoy aja, nikmati prosesmu. Tuhan yang berproses, ya, Tuhan yang ambil alih. Iya, itu tuh kejadian dalam hidup saya. Saya sebagai kesaksian hidup, mungkin ada di dalam hidup saudara juga seperti itu. Tapi itu kesaksian hidup saudara, ya. Ya, jadi saudara nggak usah capek-capek, lelah-lelah saudara mencoba membalas dunia ini. Dunia ini hanya ada maut, ujung-ujungnya maut, kematian kekal dalam dosa saudara. Tapi kalau di dalam Kristus, hidup kekal, damai, sejahtera, sukacita sorga ada pada saudara. Ya, saudara, yang terakhir, percaya Yesus itu kehendak kita. Namun berjalan bersama Yesus itu kehendak Dia. Ya, itu pilihan, gak semua orang percaya Yesus. Ya, tapi waktu dia percaya itu pilihan saudara. Sudah percaya sama Dia, tetapi berjalan bersama Tuhan itu kehendak Allah. Dia katakan kalau engkau mau mengikuti aku apa? Apa kata dia? Pikul salib, sangkal dirimu, ikut aku. Kata dia. Itu adalah statement dia. Itu perintah dia, itu kehendak dia atas saya dan saudara. Ya, jadi jangan sekali-sekali saudara mau lari ke lubang tikus. Kalau Tuhan sudah katakan kau melayani Tuhan, engkau akan melayani Tuhan di lubang tikus itu. Iya, serius, ini saya sampaikan pada saudara. Jadi kalau saudara sudah ditangkap Tuhan, Bang Edu mau coba-coba kabur, di situ juga Tuhan pakai. Jadi Bang Korne semangat main gitarnya.
ya, masih panjang. Kita pelayanan kita ini masih panjang, masih luas. Mas Restu semangat ya. Semoga istri bisa datang ke sini. Amin. Ya, supaya lebih kenal lagi istri. Begitu, maksudnya supaya kita kenal juga ya. Ya, saudara. Ya. Esther, jangan salah pilih pasangan hidup, selesai hidup. Ya, kalau sudah ada satu, bawa dia ke sini. Bilang, ya. Kalau belum ada, jangan coba-coba. Nanti dicobai. Ya. Itu, belajar dari Bang Edu, setia dia. Dia ta'aruf dia. Ya. Ya kan teacher ini? Bahagia kali teacher ini dapat Bang Edu. Ya. Senyumannya mana teacher Edu? Kok gak ada senyuman ya? Ya, pernikahan sangat unik saudara. Saya mau menikah saudara tanggal 29 November. Ya, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, tolonglah kosong-kosongkan waktunya hari itu ya. Bantu-bantulah kami ini. Ya, gak bisa juga aku kerjakan nanti lantai 3, lantai 2, lantai 1 saudara ya. Kerja sama. Bantu-bantuannya ya, Bapak Ibu, saudara terkasih ya. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan bagi saudara, untuk saya juga ya. Ini bukan berarti saya perfect saudara. Saya banyak juga kesalahan-kesalahan. Tapi ini ayat firman Tuhan itu menusuk saya dan menusuk saudara. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Memberkati setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus itu berproses bagi setiap kami. Tidak mudah kami mengikut Tuhan. Kami tinggalkan segala sesuatu untuk kami bisa hidup kekal bersama Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi kami mempercaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan penyertaan yang daripada Roh Kudus atas setiap kami, sehingga kami berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa bersama-sama Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Bagaimana kalau kita tidak hanya mendengar, tapi kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya Tuhan. Bapak Ibu atau saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita tumpangkan tangan kita buat Pastor Samuel dan calon Ibu Gembala kita di tempat ini, karena kita sudah mendengarkan rencananya di bulan 11 tanggal 29 pastor dan calon Ibu Gembala kita akan menikah. Semoga dalam nanti pernikahannya dilancarkan, apapun itu acara ataupun keuangan Pastor Samuel direncanakan. Mari kita tumpahkan tangan kita kepada gembala kita. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan gembala kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami mendengar Tuhan di bulan 11 tanggal 29 Pastor Samuel dan Ibu Gembala, calon Ibu Gembala kami Tuhan akan menikah. Tuhan, rancangkan yang baik bagi gembala kami ya Tuhan. Apapun dalam kekurangan keuangan, apapun itu pergumulan, Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang mengkehendaki ya Tuhan. Tuhan ikut serta ya Tuhan. Kami percaya setelah menikah Pastor Samuel dan Ibu Gembala, gereja ini semakin kuat dan kokoh ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita. Kecaplah dan lihatlah.
Saya ada pengumuman sedikit saudara sebelum kita berdoa. Saudara terkasih, Natal kita sudah dekat. Belilah baju masing-masing. Bukan itu. Saudara, mungkin ada beberapa nanti akan ada di kolek untuk janji iman. Saya mau sampaikan ini, nanti Mas Restu akan kolek per pribadi-pribadi. Itu jangan terpaksa ya saudara, semampu saudara saja. Itu untuk membantu Natal kita ya. Uang Natal sudah ada berapa Mas? 1.200.000 ya. Tapi kalau dengan budgeting kemarin yang kita rapat itu tidak sesuai. Jadi saudara, memberilah dengan sukarela, jangan memberi dengan terpaksa. Ya, nggak ada gengsi-gengsi. Oh yang ini kasih 500, aku harus 1 juta. Yang ini harus kasih 2 juta, aku harus 3 juta. Nggak usah. Kerelaan hati saudara ya, supaya itu tidak jadi beban, supaya itu tidak menjadi omongan ya. Saya tidak suka seperti itu karena uang jangan sampai dikontrol kita ya. Damai sejahtera itu lebih mahal. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau, Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah Tuhan. Di sepanjang ibadah kami menikmati hadirat Tuhan. Itu kami yang percaya karena Engkau hadir di tempat ini, memberkati, memulihkan keadaan kami. Kami yang percaya kami datang di tempat ini Bapa. Kami yang berbeban berat, kami akan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami yang punya masalah-masalah, kami yang percaya kami lebih melihat Bapa lebih besar, Yesus lebih besar dan dahsyat daripada masalah kami. Kami berjalan bersama Tuhan, bela setiap jemaat Tuhan, setiap kami Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami hidup bersama Tuhan, perjalanan hidup kekal bersama Kristus. Kami di bumi ini bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah memenuhi kehidupanmu. Cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupanmu. Penjagaan penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati Tuhan secara melimpah. Kami percaya semua berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, ini berkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu.